Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1178 berjudul Bangun dari Mimpi Buruk. Dan chapter kali ini pula ditemani dengan cover request seperti ini. Lalu chapter dimulai di tempat rombongan Franky dan Sanji serta yang lainnya. Di sana terdengar teriakan Luffy, "Hey!" Dan di panel itu kita melihat Jinbe dan Nami menyadari keberadaan Luffy dan juga berkata di sana, "Luffy, tunggu, itu Brook Usopp." Dan yap, Luffy membawa Brook dan Usopp yang telah tepar di sana kepada rombongan ini. Lalu kemudiannya Luffy berkata, "Jaga mereka." Dan di sana Jinbe sempat bertanya kepada Luffy apa yang sedang terjadi di sana. Sementara Franky dengan coolnya di sana berkata kepada Luffy, "Butuh bantuan?" Tapi Luffy yang tampaknya buru-buru di sana berkata, "Kalau kami dalam masalah, aku mengandalkan kalian. Tapi kalian sebaiknya mundur sedikit. Loki akan bertarung habis-habisan." Dan Sanji di sana yang mendengarnya hanya berkata, "Seolah-olah kau yang pantas mengatakan itu." Dan di sana Luffy pergi kemudiannya sambil berkata, "Karena aku yang akan menghajar dia." Sementara itu di halaman berikutnya terjadi baku pukul antara Loki dan Imu. Dan menariknya di sana Imu sempat berkata seperti ini, "Beberapa tahun lalu sebuah kapal yang diawaki oleh para giant terlihat di lautan. Kaptennya dikatakan memiliki tubuh yang sangat besar. Namun para giant itu bergerak dalam kabut tebal, tetap tidak teridentifikasi dan terus menargetkan hanya world government." Sementara itu di waktu yang sama laporan masuk tentang makhluk raksasa terbang yang terlihat. Jadi rumor itu benar, begitu ya. Sekarang semuanya masuk akal. Sementara Imu berkata seperti itu ya, Imu terus menghindari serangan Loki sampai di mana Loki melancarkan serangan Thunder Hymn-nya tepat ke arah Imu. Tapi di panel berikutnya Imu berada di atas dan menghindari serangan Loki yang tadi itu. Dan hal itu membuat Loki berkata, "Kau menghindarinya? Tubuhmu terlalu kecil. Kau sebenarnya di mana?" Dan di satu sisi lainnya kita bisa melihat Luffy kembali ke lokasi dan Luffy berkata, "Nah itu dia, beraninya kau melakukan itu pada Brook dan Usopp tadi." Lalu tiba-tiba saat Luffy ingin menghampirinya, tiba-tiba wujud bayangan Imu keluar dari tubuhnya Gunko dan membuat Luffy berteriak di sana, "Apa? Ada sesuatu yang keluar." Yap, sosok hitam legam dari Imu keluar di sini. Dan di sana ya Imu kembali berkata, "Seandainya saja kalian menghilang dari dunia ini seperti Rocks, aku haru." Di mana Imu mengeluarkan semacam perjanjian iblis dan kita bisa melihat sebuah tentakel dan pentagram menyerang ke arah Luffy dan Loki. Lalu cerot itu menusuk bagian tubuh daripada Luffy dan juga Loki ya. Dan di momen yang sama Imu berkata pula, "Sebagai imbalan atas sebagian umurmu akan kuberikan kekuatan yang luar biasa. Dan sebagai gantinya juga kalian berdua akan saling membenci." Domi reversi. Tapi ya kemudiannya tidak terjadi apa-apa. Bahkan Luffy dan Loki hanya bisa diam tanpa kata-kata. Lalu di panel berikutnya Luffy jengkel sambil menendang tentakel itu lepas dari tubuhnya dan Luffy berkata di sana, "Apaan ini? Bahkan nggak sakit sama sekali." Loki juga demikian dan berkata, "Menyebalkan banget." Dan "Hei kau, tadi kau menyebut Rocks bukan?" Lalu ya di panel berikutnya di sana Imu berkata di situ, "Seperti yang kuduga, tampaknya kalian berdua adalah..." Dimana sebelum Imu berkata apa yang ingin dia katakan, Luffy langsung berteriak di sana, "Gomu Gomu no." Yap, Luffy berniat menyerang Imu. Sementara Loki dari sisi lainnya berkata di sana, "Targetnya terlalu kecil, aku nggak bisa bertarung." Dan yap, kita bisa melihat di panel ini naga Loki mulai menciut alias Loki ingin kembali
kembali ke ukuran normalnya atau masuk ke mode normalnya. Tapi di momen yang cepat itu, Luffy dengan teknik Gomu Gomu no Dawn Gataling menghancurkan bayangan Imu di sana dengan tinjuan yang brutal. Sementara juga kita melihat Loki di sana sudah kembali normal dan memegang Ragnir yang kembali menjadi palu. Dan di sana Loki berkata, "Minggir, Luffy." Dimana itu ya, tepat di belakang Luffy, Loki sudah bersiap di sana dengan Ragnir untuk melancarkan semacam serangan. Dan Luffy yang kaget di sana hanya bisa bilang, "Wow, tunggu." Kemudian di halaman berikutnya, Loki dengan teknik Niflheimnya di sana, Loki menghantam Imu atau Gunko, membekukan mereka dalam bongkahan es raksasa. Dan di sana Luffy hanya bisa bilang, "Wah, itu cara menghabisinya. Aku belum selesai meninju dia padahal." Ya, di sini Luffy kondisinya sudah kehilangan energi. Gear 5 Luffy sudah non-aktif dan benar Luffy jadi keriput tua dan sangat kekurangan energi. Tapi menariknya, pakaian Luffy di sini itu kembali seperti outfit Elbaf-nya ya. Dan di sana kemudian Loki berkata ke arah Gunko, "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi ini lebih cepat. Aku sudah terlalu lama dalam wujud raksasa naga tadi itu." Yap, Loki tampak kecapean ya. Kemudian di halaman berikutnya, scene beralih ke tempat lainnya, di mana di desa nelayan. Di sana para giant sedang mencoba memadamkan api yang terbakar di sana dengan berkata, "Bagaimanapun juga, padamkan saja apinya." Si Loki sialan itu emang mengalahkan monster-monster, tapi bersih-bersihnya ini merepotkan, oi. Sementara di desa pemburu, di sana kita juga mendengar ocehan atau semacam keluhan daripada giant yang berkata, katanya Loki sebenarnya tidak membunuh Raja Harald. Aku jadi merasa bersalah sudah meragukan soal itu. Tapi lihatlah, bahkan begitu dia tetap saja orang yang menyusahkan seperti dulu. Lalu di halaman lainnya dan juga di tempat lainnya kita melihat ya, di sana para kru topi jerami memadamkan api yang ada atau yang terbakar di seluruh Elbaf. Terlihat di sana Nami dengan Zeus, Jinbe dengan teknik Sea Cold-nya lagi, dan Lilith yang di sana berkata, "Odyssey juga punya batasan tahu." Lalu di halaman lainnya kita melihat para giant juga sibuk memadamkan api di berbagai wilayah. Terdengar pula ada informasi-informasi untuk menyampaikannya. Tidak ada musuh terlihat di desa pengrajin, tapi ada api. Tidak ada musuh di desa pembuat minuman, tapi ada api. Yang tersisa hanya memberikan api saja. Pastikan kondisi dan lokasi para iblis. Ya, semuanya berbagi informasi di sana. Lalu sampai scene beralih ke perpustakaan Owl. Di sana Robin dan Saul heran dan bertanya-tanya atas apa yang mereka lihat. Di mana di perpustakaan itu Robin berkata, "Saul, iya, karena ya di dalam perpustakaan itu api di dalamnya sudah padam, tapi buku-buku dan juga bilbo atau burung hantu itu ya tidak ditemukan." Dan Saul kemudiannya berkata, "Tidak diragukan lagi, bagian dalam sempat terbakar, tapi tidak ada satupun jejak buku yang hangus. Rak-raknya kosong semua. Bilbo si burung hantu juga tidak ada. Kalau kita berpikir positif maka..." Dan ya, untuk pertama kalinya aku mendengar Robin mulai berpikir positif, di mana Robin berkata seperti ini, "Dia membawa semua bukunya kan? Kalau begitu aku lega, tapi Bilbo pergi kemana?" Sementara itu scene kembali ke tempatnya Sanji dan Franky. Di sana mereka berkata, begitu serangan balik dimulai, semua selesai dengan cepat. Ini bukan seperti kita yang sedang perang habis-habisan melawan suatu organisasi. Meskipun mereka kesatria dewa dari tanah suci, jumlahnya cuma 3 biji, tapi tetap saja mereka cukup berhasil membuat kekacauan di negeri sebesar Elbaf ini. Bro, Franky tidak tahu dari 3 orang itu ada 1 admin yang ikut campur. Sementara itu ya, kita bisa melihat di sini Killingham kepalanya saat ini ditenteng oleh Franky, dan di sana terlihat si Killingham berkata, "Apa yang terjadi dengan Imu sama?" Lalu scene kembali ke desa barat. Di sana rombongan Zoro sepertinya berhasil melakukannya. Dan terlihat pula semua orang di sana mulai berteriak, "Wah!" Lalu Brogy berkata di sana, "Sudah selesaikah?"
Sementara Hairudin berkata di sana pula, kalau mereka kembali menjadi putih itu berhasil. Namun Dory di sana juga bilang kalau mereka beregenerasi berarti itu belum cukup. Sementara kita bisa melihat tampaknya ada dua giant di sana yang kembali normal dan berkata, "Maafkan aku para tetua, aku tadi ditelan oleh sesuatu yang jahat." Dan di sana Zoro membalasnya atau meresponnya, "Gak usah minta maaf, kami juga tidak bisa menahannya." Ini tidak bisa menahan untuk menebas mereka ya. Dan benar, hanya ada dua kelihatan yang kembali normal di sini, sementara tiga lainnya itu masih terpengaruh atau masih regen lah. Lalu kemudiannya di sana Jaru berkata, "Tinggal 2 atau 3 lagi." Lalu Zoro mulai mengambil inisiatif untuk menyerang ataupun menangkis. Tapi kemudian di halaman berikutnya kita melihat Chopper datang dan menampar para raksasa Domi reversi dari belakang semuanya. Dan benar, ketika hal itu terjadi, bayangan iblis keluar dari tubuh para giant dan mereka kembali normal. Dan Chopper langsung menghampiri Zoro dengan mengangkat tangannya dan berkata pula, "Zoro." Tentu saja Zoro bertanya-tanya di sana, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Dan Chopper menjawabnya, "Aku juga tidak tahu, tapi hanya dengan memukul mereka aku bisa menyembuhkan dominasi mereka." Dan di sana Zoro bilang, "Itu karena kau dokter hebat." Dan di sana Chopper yang mendengarnya salting brutal dan berkata, Meskipun kau bilang begitu, itu tidak membuatku senang sama sekali, Konoyaro." Kemudian di panel berikutnya, Brogy berkata di sana, "Tidak, pasti memang begitu. Itu luar biasa. Gak baba-baba." Sementara ya, Hairudin berkata di sana pula, di sini sudah selesai, tapi bagaimana dengan tempat yang lain?" Kemudian di halaman berikutnya, scene pindah di pinggiran desa barat tempat Sommer berada. Di sana ada Sommer yang udah terbelah-belah. Lalu Sommer berkata pula di sana, "Beraninya mereka." Dan kita bisa melihat dengan lebih detail kalau wajah Sommer yang terpotong ini mulai menyatu kembali dan terlihat sebuah jantung pula berdenyut di sana. Dan jantungnya itu tampak memiliki bagian mekanisme atau ya semacam mekanik gitulah. Dan kemudian Sommer berkata pula, sakit ini sakit." Kemudian di tempat lainnya, Luffy yang sekarat di sana berkata, "Loki, makan." Dan Loki yang duduk di sana dan mendengar permintaan Luffy itu ya berkata kepada Luffy, "Pergi saja sendiri ke desa sana. Bukankah aku tidak seperti seorang pelayan yang membawakan makanan kepadamu?" Lalu Luffy bilang kembali, "Tupai, makan." Dan Ragnir di sana hanya bisa bilang, "Kuririri." Dimana selama adegan itu ya, Loki tidak melihat ke arah belakang, sehingga di sana Loki maupun Luffy tidak menyadari kalau wujud bayangan Imu telah menghilang dari bongkahan es Loki tadi itu. Dan scene langsung pindah ke tanah suci di Marijoa. Lebih tepatnya, kita kemudian melihat Imu yang berada di ruangan bunga. Di sana Imu tampak memanggil para Gorose. Dan para Gorose di sana menyautnya dalam tinen musi yang berkata, "Ya, Imu sama." Dan Imu kemudian berkata di sana, "Aku akan meninggalkan tanah suci untuk sementara waktu." Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Tujuannya tidak mungkin." Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Dan satu hal yang menarik di sini jelas itu siapa yang ngerusaki Marijoa ya? Apakah dia? Dan ya, sampaikan pendapat kalian. Dan untuk lebih detailnya dari hal yang menarik pada chapter kali ini, kita akan lanjut saja di next video ya. Ntar kepanjangan deh ini.